Halo Sobat Arts, balik lagi sama aku Ina. Hari ini kita mau nge-review lagi nih rumah Project Art Kreatif. Salah satunya ada di daerah Depok Sawangan. Rumah ini cukup spesial, kenapa? Karena luas tanahnya tuh besar, sekitar 950 meter persegi. Nah, untuk luas bangunannya kita ada di 300 meter persegi. Kemudian untuk konsep rumahnya nih klasik teman-teman. Pasti kan banyak juga kan pecinta-pecinta gaya klasik. Penasaran nggak sih kayak gimana rumahnya? Yuk ikut! Oke teman-teman, kalau dari pagar tadi kita langsung nih kelihatan untuk naruh mobilnya. Ada carport di sini. Carportnya udah didak ya teman-teman. Jadi ini aman banget dari panas dan hujan. Nah, carport ini tuh lebarnya sekitar 9 meter, 9 kali 5. Cukup luas untuk 3 mobil. Bisa sih teman-teman. Ayo kita lihat ke dalam selanjutnya. Nah, ini area samping rumah yang jadi taman ya teman-teman. Jadi taman ini sekitar 6 kali 8 meter persegi. Yang di tengah-tengahnya ini ada pohon bonsai yang lumayan wah. Untuk kesan mewahnya dapat banget untuk tanaman itu. Terus ini bisa buat beraktivitas keluarga, main-main dan segala macam sih. Segala jenis kegiatan bisa di sini. Nah, terus kita lanjut ke sini. Nah, teman-teman, kita di sini juga belum finishing banget ya teman-teman. Jadi ada beberapa part yang belum selesai dipasang. Kalau kita lihat dari fasad, ini kan konsepnya klasik nih teman-teman. Kita bisa lihat dari sini profil-profil yang ada di fasad rumah ini udah cukup menggambarkan klasikan ya teman-teman ya. Di atas itu nanti akan ada tralis, beberapa yang harus dipasang, tapi kurang lebih fasadnya seperti ini sih teman-teman. Kalau kita mau lihat di sini, boleh mundur nggak? Kalau kita mau lihat di sini ada area untuk tanaman, fungsinya adalah ya sebagai serapan dari tanaman di depan fasad. Jadi nggak cuman tembok tapi juga ada tanamannya gitu untuk mempercantik fasadnya. Kemudian owner dari bangunan ini pilih warna abu-abu karena kebetulan tanahnya ini kan cukup luas ya teman-teman. Sekitar 950 meter persegi. Jadi sebelah kanan itu ada taman yang cukup luas dan memang masih tanah. Jadi kenapa pakai warna abu-abu? Agar nggak terlalu kotor gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu kelihatan kalau misalnya nanti ada tanah-tanah yang nempel-nempel di dinding dan udah dibersihkan gitu ya teman-teman. Kemudian profilnya di sini udah banyak dan di sini juga ada beberapa daun jendela yang dipasang di depan fasad ini. Ada yang langsung ke kamar, ada juga yang langsung ke ruang tamu. Di sini cukup banyak sih gitu. Penasaran nggak dalamnya kayak gimana? Yuk kita masuk yuk. Nah, ini untuk area teras depannya ya teman-teman. Di sini cukup luas sih untuk terasnya. Karena memang owner kita mau tamunya di sini untuk duduk-duduk. Di sini sekitar 3 kali 4 meter persegi. Terus juga di sini udah dilengkapi dengan saklar lampu dan full PVC ya teman-teman untuk plafonnya. Jadi sudah cantik dan sudah mewah. Ditambah lagi dengan adanya granit yang ukurannya 90 kali 90 nih teman-teman. Jadi kesannya mewahnya lebih dapat lagi. Kemudian di sini juga ada jendela yang sebagai tempat masuknya cahaya. Kalau misalnya dari luar kan cahaya langsung masuk loh teman-teman kan ke dalam melalui jendela ini. Jendela ini lebarnya sekitar 2 meter. Dan hidup jendelanya jadi bisa dibuka nih teman-teman. Dari teras ini kita bisa masuk melalui pintu ini. Pintu ini materialnya baja GG Doors. Ini double door juga, jadi dia ada 2 daun pintu. Kemudian untuk desainnya juga menyesuaikan dari konsep klasiknya itu ya teman-teman. Yuk kita masuk. Nah, kalau dari pintu masuk tadi, kita langsung ketemu sama area ruang tamu nih teman-teman. Ruang tamu ini cukup luas ya, sekitar 3 kali 10 sampai sana, sampai ujung. Dia juga langsung ke ruang keluarga, jadi
nggak ada sekat nih teman-teman, jadi terlihat lebih luas gitu kan. Di sini juga sudah full PVC ya teman-teman untuk plafonnya. Dan yang paling unik di sini adalah area ruang keluarga. Ini tuh void, jadi bisa langsung kelihatan lantai 2-nya. Kemudian ada lampu yang ikonik banget ya teman-teman. Jadi kesan mewahnya tuh terlihat dari lampu ini. Nanti dari sini bisa langsung ke lantai 2 melalui tangga. Gitu deh. Ayo kita ke sebelah sini. Sebelah sini, di sini ada kamar sih teman-teman. Dari ruang tamu kita masuk. Kalau kita belok kiri, kita sampai di kamar orang tua. Nah, ini kamar orang tua ya teman-teman. Tapi kamar ini juga nyambung ke kamar sebelahnya yang sebelah sini. Ayo, kita masuk ke dalam. Sini, ini juga kamar orang tua yang nyambung ke kamar sebelah. Di sini ada pintu juga yang bisa dibuka. Nah, untuk kamar ini sendiri sekitar 3x4 nih teman-teman. Di sini juga sudah dilengkapi dengan jendela yang ada profilnya. Jadi profilnya juga menunjang klasik, konsep klasik itu ya teman-teman. Jadi luar dalam tuh kerasa klasik gitu. Dan di atas juga sudah PVC ya teman-teman untuk plafonnya. Ini cantik banget karena juga ada lampu listnya di sini. Gitu. Yuk, selanjutnya dari kamar ini kita bisa langsung ke kitchen yang cukup luas. Di sini juga ada dining room. Jadi setelah kita masak di sini, usernya masak bisa langsung makan di sebelah sini. Untuk luasnya ini sekitar 5x6 meter persegi. Kemudian di sini juga sudah ada pintu yang bisa langsung akses ke halaman belakang. Halaman belakangnya juga seperti taman-taman gitu sih teman-teman. Gitu. Yuk selanjutnya kita ke sebelah kiri teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalnya dari depan kamar orang tua tadi, kita langsung disuguhkan dengan musola nih teman-teman. Jadi penggunanya mau ada musola. Ini bisa juga jadi inspirasi ya buat teman-teman. Kalau ada yang mau pakai musola di rumahnya, di sini kita ada kipas, tapi juga sebagai lampu di area musola. Ini pakai remote sih controllernya, jadi dia bisa nyala gitu kan. Dan setiap dipencet itu warna lampunya berbeda-beda gitu teman-teman, jadi bisa menyesuaikan semaunya kalian seperti apa. Kemudian di sini ada musola dan juga di dalamnya ada ruang wudhu nih teman-teman. Ruang wudhunya tuh nggak kayak ruang wudhu biasa ya teman-teman, karena ini udah pakai granit dan granitnya tuh tinggi gitu teman-teman. Jadi kesannya tuh penuh gitu granitnya. Nah ini ada 2 keran di sini dan juga di atas ini ada skylight nih teman-teman. Jadi ada glass box di plafonnya. Jadi cahaya bisa masuk ke dalam sini. Jadi nggak gelap gitu ya teman-teman. Ini boleh banget jadi referensi kalian kalau kalian mau bikin musola di rumah kalian. Oke. Kemudian kalau misalnya kita geser lagi ke sebelah sini, ini ada kamar yang berbeda dari kamar orang tua tadi teman-teman. Di sini ada 2 kamar. Yang pertama kamar 1, yang kedua kamar 2. Kita bisa masuk ke sini. Ini luasnya sekitar 3x6. 3x6, tapi di sini ada area untuk rias. Kemudian di sini juga sudah full PVC untuk plafonnya dan juga sudah lampu strip ya teman-teman. Di sini juga ada lampu-lampu downlight yang menunjang pencahayaan di ruangan ini. Ayo kita lanjut ke luar lagi. Setelah dari kamar ini ke sebelah kiri ada toiletnya teman-teman. Toilet ini posisinya di bawah tangga teman-teman. Jadi dia naik dulu untuk trapnya, kemudian masuk ke toiletnya. Toiletnya di sini full granit ya teman-teman. Dari kita udah dapat toilet. Nah toilet di sini spesifikasinya American Standard ya teman-teman. Jadi udah bagus. Kemudian juga dapat shower dan ada water heaternya. Jadi udah bagus ya teman-teman. Yuk kita lanjut ke lantai 2. Nah teman-teman, tadi kan kita udah bahas lantai 1 nih. Sekarang kita mau ke lantai 2 ya teman-teman. Melalui tangga di sebelah sini ya teman-teman. Tangganya di sini tuh kayak granit, nggak kelihatan kalau nanti kotor dan maintenance-nya lebih mudah ya teman-teman. Yuk kita naik.
Tangga ini juga dilengkapi dengan grip-grip gitu ya teman-teman, jadi nggak licin ketika kita naik ke atas. Nah, teman-teman di sini juga kelihatan banget lampu yang ikonik di ruang keluarga ini ya. Jadi dari bawah sampai ke atas tuh kelihatan lampunya gitu, bahwa lampunya mewah untuk memberikan kesan yang mewah gitu. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman setelah dari tangga itu kita langsung bisa ke area balkon di sini ya. Areanya bisa siapapun akses, jadi dia menggunakan pintu juga di sini untuk pengaman ya. Terus kita langsung ke area balkon sekarang. Cukup luas sih untuk nongkrong-nongkrong kecil gitu kan. Kemudian dari sini kita ke sebelah. Oke guys, jadi di area balkon ini juga ada genset ya teman-teman. Untuk setting, jadi di sini ada beberapa pengaturan yang bisa digunakan oleh pengguna rumah. Yang pertama di sini ada untuk listrik melalui PLN, ada juga yang netral, dan juga ada untuk penggunaan genset. Jadi bisa diatur dari alat ini ya teman-teman. Ini letaknya ada di koridor balkon di depan. Gitu. Nah, dari balkon kita langsung ke area kamar utama nih teman-teman. Dia ada di sebelah sini. Kita langsung masuk ke area kamar utama yang tadi juga nyambung dari area balkon ya teman-teman. Jadi area ini ada dua area. Yang pertama adalah kamar untuk tidur, yang kedua ada walk-in closet di sebelah sini. Untuk walk-in closetnya ukurannya sekitar 3x3 ya teman-teman. Jadi cukup untuk storage baju-baju dan lain-lain di sini. Di sini juga sudah PVC untuk plafonnya dan sudah ada lampu listnya. Kemudian untuk kamarnya sendiri di sini sekitar 5x4 meter persegi ya teman-teman. Terus bisa langsung akses ke balkon yang tadi kita lihat melalui pintu ini. Nah, jadilah sebuah balkon koridor untuk angin-angin di sini, santai bisa ya teman-teman. Oke, kemudian kita langsung lanjut ke kamar mandi utamanya teman-teman. Nah, di sini ada kamar mandi utama nih teman-teman. Kamar mandi ini cukup luas untuk di lantai 2 ini ya teman-teman. Jadi luasnya sekitar 4x3 meter. Di sini ada bathtub. Terus kemudian di sini ada ruang shower dan sudah water heater ya teman-teman. Terus di sebelahnya ada kloset. Juga di sini ada jendela. Jadi kalau misalnya untuk penerangan di sini cukup dengan jendela ya teman-teman, dan ini aman ya. Karena sebelahnya nggak ada tetangga gitu kan, sebelahnya halaman. Kemudian di sebelah sini ada kaca nih teman-teman. Jadi kalau mau skincarean malam-malam kita bisa pakai kaca ini aja gitu. Jadi nggak perlu ke area sana. Dan di sini sudah ada wastafelnya juga. Jadi cukup untuk berkegiatan di sini. Tuh ya, jadi cocok banget buat kamu yang mau bikin kamar mandi yang mewah, pakai kaca ini ya teman-teman ya. Ayo kita lanjut ke kamar anak. Kemudian dari kamar mandi tadi kita keluar sedikit, ini udah ada di ruang keluarga lantai 2 ya teman-teman. Di sini ada 2 kamar anak. Kita lihat yuk kamar anaknya. Yang pertama di sini ada kamar anak 1. Di sini sudah plafon PVC juga ya teman-teman. Terus di sini juga warnanya pink. Terus luasnya sekitar 4x3 meter persegi. Nah, yang unik di sini adalah semua pintu di rumah ini menggunakan GG Doors seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau dilihat detailnya, dia itu punya 3 kunci di dalam sini, dan aksesnya itu berbeda dari yang depan dan ke belakang gitu. Jadi untuk orang yang mau masuk dengan orang yang mau keluar itu aksesnya beda teman-teman. Jadi aman banget untuk digunakan di rumah kalian. Terus juga dia itu soft close ya teman-teman nih. Kita coba praktekkan di sini. Nah, jadi nggak berisik gitu ya teman-teman. Kalau misalnya mau dobrak pintu nggak bisa karena udah soft close gitu kan teman-teman. Di sini semuanya menggunakan pintu kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau pintu yang kayak gini bisa banget di request di kita. Kemudian di sebelahnya juga ada kamar anak 2. Di sini warnanya lebih ke abu karena untuk anak laki-laki ya biasanya. Terus juga dia udah plafonnya PVC seperti yang lainnya.
Untuk luasnya sama kayak kamar sebelah, di sini sekitar 4 kali 3 meter persegi. Terus juga di sebelah kanannya sudah ada jendela hidup yang bisa dibuka nih teman-teman. Ini ada 2 daun jendela yang kira-kira sekitar 1,4 meter yang bisa dibuka. Jadi untuk sirkulasi dan pencahayaannya nih udah bagus ya teman-teman. Ayo kita lanjut ke luar. Nah, teman-teman, kalau misalnya tadi kita habis dari kamar anak, kita langsung ke ruang keluarga. Setelah itu kita ke dapur nih teman-teman. Kita lihat dapurnya ini cukup menarik karena dia udah granit juga, dan granitnya ada juga di atas mejanya ya. Jadi dia nggak cuman meja tapi juga dapat untuk di atas mejanya. Kemudian dari kita juga udah dapat sink di sini. Di sini ada beberapa jenis keran. Ini bisa untuk cuci piring di sebelah sini. Terus juga dia bisa ditarik nih teman-teman. Terus juga dia bisa panas atau dingin. Terus juga dia juga ada ini teman-teman, buat nyuci si buah atau sayur di sini. Ini juga bisa mode panas atau mode dingin nih teman-teman. Gitu. Terus di sini juga ada glass rinse. Jadi dia untuk gelas biasanya. Terus juga dapat talenan gitu. Terus di sebelah sini juga nanti akan ada kompor induksi ya teman-teman. Jadi dia tanam gitu. Cuman saat ini belum dipasang, masih on proses sih. Terus di dapur ini juga dapat beberapa stop kontak yang bisa digunakan di semua sepanjang meja kitchen ini, gitu ya teman-teman. Kemudian nanti juga akan dipasang kitchen set yang belum dipasang saat ini tapi masih on progress juga berbarengan dengan kompor induksi ini gitu teman-teman. Nah teman-teman, ada yang ketinggalan nih, ruang keluarga ya. Jadi area ruang keluarga dan dapur tuh satu gitu, jadi kesannya tuh menyatu luas gitu kan. Di area ruang keluarga ini memang akan dipasangkan TV nantinya di sini. Jadi untuk kelistrikannya dia dibagi-bagi gitu. Ada yang untuk colok TV aja, ada yang untuk LAN, dan juga ada stop kontak untuk charger dan lain-lain di sini. Jadi dia ada banyak stop kontaknya ya teman-teman. Terus juga area ini dilengkapi dengan CCTV. Jadi sepenuh rumah ini tuh dilengkapi CCTV dari depan sampai ke belakang gitu. Salah satunya ada di ruang keluarga ini ya teman-teman. Gitu. Oke. Lanjut kita ke area ke area balkon. Nah teman-teman, kalau dari area dapur tadi kita langsung ke area balkon nih teman-teman. Jadi untuk area ini sekitar 2 kali 4 meter persegi. Area ini tuh semi outdoor, jadi atasnya tuh tertutup tapi tetap angin-angin banyak yang masuk ya teman-teman. Jadi enak banget buat nyantai-nyantai nyore di sini. Untuk bagian atasnya di sini kita menggunakan solar flat. Jadi dia untuk cahaya juga nggak terbatas, masuknya banyak. Terus juga di sini ada perforated steel ya teman-teman. Jadi dia tetap safe dan nggak terlalu kelihatan dari luar. Karena kan ini juga dari tetangga sebelah sini ada tetangga kan. Jadi dirasa perlu untuk tutup sedikit gitu. Jadi tetap ada privasinya ya teman-teman. Kemudian setelah ini ada akses ke bawah menggunakan tangga yang langsung ke halaman belakang nih teman-teman. Nah, halaman belakang ini memang digunakan untuk pengguna bangunan yang suka nanam-nanam buah-buahan. Jadi ada pohon rambutan, ada pohon anggur, banyak sih ini kayak mekarsari sini. Saya ngerasanya di sini. Tapi bagus ya teman-teman, maksudnya memang mungkin untuk dipetik langsung dari kebunnya gitu. Jadi bisa buat teman-teman kalau mau. Itu dia review rumah Sawangan kali ini. Untuk teman-teman yang mau rumahnya kayak gini, bisa banget request dan konsul ke WhatsApp kita ya teman-teman. Untuk WhatsApp dan Instagram bisa cek di bio ya teman-teman. Jangan lupa di follow Instagram dan jangan lupa subscribe YouTube kita. Oke, sampai bertemu di project-project selanjutnya. Dadah!